Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Risnawati dengan nomor induk mahasiswa 12021000009. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait metode ilmiah, sikap ilmiah, dan langkah-langkah metode ilmiah itu sendiri. Saya perkenalkan anggota kelompok 2 ada Dinda Putri Maharani dengan nomor induk siswa 12021000022 dan Lutfiah Hasna dengan nomor induk mahasiswa 12021000036. Materi pertama yaitu mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri atau merupakan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ilmu di sini merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Namun tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Lalu dari pengertian metode sendiri merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Nah, selanjutnya setelah pengertian dari metode ilmiah, ada juga sikap ilmiah. Sikap ilmiah yaitu salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah untuk membentuk sikap ilmiah. Orang yang berkecimpung dalam ilmu alamiah akan terbentuk sikap alamiah yang diantaranya yaitu timbulnya kesederhanaan, kesabaran intelektual, jujur, terbuka, rasa toleran, skeptis, optimis, pemberani, serta kreatif. Ada juga sifat ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Yang A, logis atau masuk akal, yaitu sesuai dengan logika atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. B, objektif, yaitu ilmu pengetahuan berkenaan dengan sikap yang tidak tergantung pada suasana hati. C, sistematis, adanya konsistensi dan keteraturan internal. Yang D, andal. Di sini disebutkan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Itu pengertian dari andal. Selanjutnya ada E, dirancang, yaitu ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan sendirinya, berarti ada tahapan-tahapannya. Dan yang terakhir ada F, akumulatif, yaitu ilmu pengetahuan merupakan himpunan fakta, teoritis, hukum, dan lain sebagainya yang berkumpul sedikit demi sedikit. Langkah-langkah metode ilmiah. Terdapat 5 langkah dasar atau tahapan dalam menulis metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan informasi atau data. Ini biasanya dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Menyusun hipotesis. Pada tahapan berikutnya, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.
Yang keempat yaitu melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga mendapatkan data yang akurat. Yang kelima, menganalisis data. Tahapan ini, data-data telah kita peroleh dari hasil penelitian, lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Yang keempat, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir ini yaitu mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Alhamdulillahirrabbilalamin, 3 materi sudah dipaparkan oleh kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.